Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Wahab. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 4 sampai 6. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu. Semoga ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah. Baik anak-anak, silahkan dibuka bukunya, buku tema pembelajaran keempat ya. Seperti kemarin, hari ini kita akan membahas tentang latihan-latihan yang ada di dalam buku tema. Baik, langsung pembelajaran keempat. Hitunglah banyaknya bulu pada ekor, sayap, dan leher burung Garuda ya. Banyaknya bulu pada sayap adalah jumlahnya seperti ini. 17 helai. Sedangkan banyaknya bulu pada ekor adalah 8 helai. Nanti bisa dihitung sendiri ya. Silakan. Banyak bulu pada leher 45 helai. Siapakah yang paling cepat dalam mengisi tabel? Misalkan ya, dan Udin ya, misalkan ya, silakan Udin. Bagaimana sikap temanmu yang memenangkan pertandingan? Nah, sikapnya adalah memberi selamat dan ikut bergembira ya. Tidak boleh marah-marah ya ini ya. Nah, bagaimana sikap temanmu yang kalah dalam pertandingan? Nah, menghibur dan tidak mengejek dia atau mengejeknya ya. Apakah kamu dan teman-teman sudah bersikap patriot yang sopan dan kesatria? Sekarang perhatikan banyak bulu pada burung Garuda dan hubungannya dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Adakah yang tahu Hari Kemerdekaan Indonesia? Sebutkannya. Benar, Hari Kemerdekaan Indonesia adalah 17 Agustus 1945. Ada nyanyiannya itu ya. Adakah hubungan antara jumlah bulu pada burung Garuda dengan Hari Kemerdekaan Indonesia? Jawabnya adalah ada. Jumlah bulu pada burung Garuda mencerminkan tanggal kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Jelaskan arti banyak bulu yang ada pada burung Garuda. Kaitkan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sampaikan pendapatmu kepada teman-teman. Ya, ini ya, seperti ini ya. Jumlah 17 melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia, yaitu 17. Jumlah 8 melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia, yaitu Agustus itu merupakan bulan ke-8. Sedangkan jumlah 45 melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu 1945 ya ini ya. Beri penjelasan arti dari gambar pada warna yang kalian pilih. Arti dari lambang kelompok adalah ini ya. Ini misalkan seperti ini ya. Lambangnya misalkan barung putih. Memiliki arti kesucian, keberanian, dan kemurnian. Barung hitam memiliki arti keabadian. Barung merah memiliki arti keberanian. Barung hijau memiliki arti kesuburan dan kemakmuran. Barung kuning berarti kebenaran. Barung kuning berarti kebesaran, kemegahan, dan keluhuran. Ini misalkan seperti ini ya. Ini artinya seperti ini. Ataupun boleh yang lain boleh, silakan ya. Jadi tidak harus sama dengan jawaban yang ada di sini ya. Sekarang pembelajaran kelima. Ayo berlatih. Buat simpulan tentang macam sudut berdasarkan penjelasan sebelumnya. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat dan tegak lurus. Siku-siku ya, seperti L. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Sedangkan sudut lurus adalah sudut yang sama dengan 180 derajat. Lurus saja ini. Nah, ini ya. Perhatikan gambar sudut di bawah ini. Tentukan macam sudut pada gambar berikutnya. Yang pertama ini ya.
Coba perhatikan, ini adalah sudut apa, kita lihat bersama-sama. Nah, sudut lancip ya. Nah, ini pucuk ini ya. Nah, pojok pucuk ini adalah berbentuk lancip. Sedangkan ini seperti L ya, merupakan sudut siku. Sedangkan ini ya tidak begitu lancip alias tumpul, disebut dengan sudut tumpul. Nah, sedangkan ini adalah sudut lancip. Yang terakhir merupakan sudut lancip juga ya. Ini berdasarkan penjelasan sebelumnya, bisa dilihat pengertiannya pada penjelasan yang sudah tertera di halaman sebelumnya tadi. Amatilah benda-benda di sekitar kelasmu. Dapatkah kamu menemukan sudut lancip dan sudut tumpul? Amatilah benda-benda di sekitar kelasmu. Dapatkah kamu menemukan sudut lancip dan sudut tumpul? Coba sebutkan masing-masing 5 buah. Silakan ya mencari ya. Nah, ini ada sudut tumpul dan sudut lancip. Apakah benda apa saja yang termasuk sudut tumpul? Nah, ini jarum jam saat menunjukkan pukul 4 ya. Nah, bener kan? Tenda kemah, laptop yang terbuka lebar, alat atap sekolah, dan penggaris segitiga. Masih banyak benda-benda yang menyerupai sudut tumpul. Kalian bisa menulis, tidak harus sama dengan jawaban yang sudah tertera dalam sini atau sudah saya jawab. Kemudian sudut lancip, apa saja benda-bendanya? Jarum jam saat menunjukkan pukul 1, benar. Ujung pensil huruf A ya, huruf A, angka 7, sedangkan ujung cutter ya. Itu merupakan contoh benda-benda yang ada di sekitar kita yang menunjukkan atau menyerupai sudut tumpul dan sudut lancip. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan bacaan sebelumnya. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut dapat kita lihat di mana? Di pita yang dicengkeram burung Garuda pada lambang negara Garuda Pancasila. Arti dari kata Bhinneka adalah beraneka ragam atau berbeda-beda. Arti dari kata tunggal adalah 1. Arti kata ika adalah jua. Ada yang mengatakan atau mengartikan juga ya, menurut kamus ya itu ya. Arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah ini ya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini ya artinya. Tuliskan nama 5 teman terdekatmu di kelas. Lalu tuliskan hal-hal baik yang dapat dimiliki temanmu tersebut. Tuliskan paling sedikit 3 hal baik. Nama teman, hal baik yang dimiliki ya. Misalkan Adi, hal baiknya adalah baik, ramah, suka menolong. Itu sebagai contoh saja. Sedangkan Siti, rajin, sopan. Itu kurang 1 ya, silahkan bisa ditambah dengan suka membantu sesama misalkan ya. Untuk yang 3, 4, 5 silahkan dicari sendiri. Kalian juga harus mencarinya tidak harus sama dengan yang dicontohkan ya. Ini merupakan contoh, sebagai contoh saja. Kalian bisa tentunya kalian juga mempunyai teman kan, banyak kan. Silahkan ditulis hal-hal baik apa yang dimiliki oleh teman kalian. Lalu cobalah mewawancari temanmu sesuai pertanyaan berikut. Ceritakan hasil wawancara kepada teman-temanmu. Itu ada nama teman, hasil wawancara. Ada agama, suku, warna kesukaan, makanan kesukaan. Ingat ini sebagai contoh saja. Misalkan Vicky, agamanya Kristen, sukunya Sunda, warna kesukaan adalah kuning, makanan kesukaan adalah oncom, misalkan. Kemudian ada Hamdan, agamanya Islam, sukunya Jawa, warna kesukaan hijau, makanan kesukaan adalah opor ayam. Kemudian ada David, agamanya Katolik, sukunya Jawa, warna kesukaan merah, makanan kesukaan gudeg.
Ada Fatma, agamanya Islam, sukunya Madura, warna kesukaan hitam, makanan kesukaan adalah sate ya. Ini sebagai contoh. Sekarang pembelajaran ke-6, tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Ada warna dan ada bagian. Warna merah bagiannya bagian kanan atas dari dan kiri bawah perisai. Nah, selanjutnya warna putih bagian kiri atas dan kanan bawah perisai, bagian pita yang dicengkeram burung Garuda, sebagian lambang kapas ya. Dan kuning bagian kepala, lambang binatang, lambang rantai, lambang padi, sayap, kaki dan ekor burung Garuda. Hijau bagian lambang pohon beringin, sebagian lambang kapas. Hitam bagian lambang kepala banteng dan dasar bagian tengah perisai. Lambang Garuda itu ya. Bagilah siswa menjadi beberapa kelompok, Pak. Perisai pada Garuda Pancasila terdiri atas 5 bagian. Setiap kelompok memiliki salah satu bagian. Gambarlah bagian perisai tersebut, diskusikan bersama kelompokmu. Apa arti lambang dan warna yang ada pada bagian tersebut? Sampaikan hasil diskusi di depan kelompok lain. Nah, ya, ini misalkan kita masuk, ini akan dibagi 5 ya. Nah, di sini saya contohkan satu saja ya. Misalkan, nah ini lambang apa ini bintang, artinya apa kira-kira? Nah, ini ya. Maksudnya maknanya di tengah perisai dalam Garuda Pancasila terdapat simbol bintang yang memiliki 5 sudut. Bintang tunggal tersebut melambangkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang tunggal dianggap sebagai cahaya, seperti cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Di bagian bintang terdapat latar berwarna hitam, melambangkan warna alam asli yang dimiliki Tuhan ya. Misalkan kalian ingin mencari lambang yang lain, misalkan pohon beringin bisa, rantai bisa, dan lain-lain. Silahkan, kira-kira artinya apa ya? Tidak harus sama. Nah, berhubung ini tidak bisa dibagi kelompok, makanya bahwa mencontohkan satu saja. Contohnya itu sebagai contoh adalah gambar bintang. Perhatikan kembali lambang baru berikut ini ya. Itu ada warna merah, hijau, dan lain-lain dan seterusnya. Apa warna yang kamu pilih untuk kelompokmu? Misalkan kalian ingin memilih warna apa? Nah, ini contohnya di sini Pak Wawan mempunyai contoh warna merah. Nah, misalkan, mengapa? Jelaskan pilihan warnamu sesuai dengan arti warna pada lambang negara Garuda Pancasila. Merah melambangkan karena alasannya karena merah memiliki arti keberanian ya. Kalian misalkan bisa putih, kenapa? Karena warna putih menambahkan kesucian misalkan ya. Silahkan boleh sesuai dengan pilihan kalian sendiri. Segitiga memiliki sudut, segitiga juga memiliki titik sudut. Tunjukkan sudut yang dimiliki segitiga. Berapa banyak sudut yang dimiliki segitiga? Berapa banyak sudut yang dimiliki segitiga? Jawabannya adalah 3. Apa jenis sudut yang dimiliki segitiga? Kira-kira apa? Betul, lancip ya. Perhatikan gambar berikut ini. Tuliskan jenis sudut yang dimiliki gambar berikut. Kira-kira apa sudutnya? Kira-kira apa? Ya, benar, sudutnya adalah sudut lancip. Yang B, benar, sudutnya adalah tumpul. Yang C, sudutnya adalah sudut lancip. Yang D adalah sudut siku-siku dan E adalah sudut tumpul ya. Lanjut. Sekarang buatlah masing-masing 2 buah sudut. Seperti ini ya. Ada sudut lancip, contohnya seperti ini gambarnya ya. Lancip. Ujungnya lancip ya. Nah, ini ya. Ada sudut siku-siku ya, seperti ini ya, L. Nah, dibalik ya, namanya sudut siku. Sedangkan sudut tumpul seperti ini contohnya. Ujungnya atau pucuk yang paling pojok itu adalah tumpul, tidak lancip ya. Gambarnya seperti ini ya.
Baik anak-anak, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.